Zainullah Wahid. Saya salah satu daripada 11 WNI. Saya mengikuti seorang imam yang saya yakini beliau adalah Imam Mahdi. Nah, kami berangkat dari sini itu waktu bulan puasa untuk melaksanakan umroh. Namun ketika kami di sana terjadi sebuah penangkapan disebabkan ada beberapa hal. Namun beberapa hal itu tidaklah menjadi sebuah masalah. Hal yang pertama, ketika kami melaksanakan Idul Fitri. Kenapa kok saya katakan tidak ada masalah? Karena ketika kami ditangkap, ketika kami dipenjara, ada salah seorang orang Indonesia yang bekerja di Arab Saudi sebagai, kalau di sini mungkin di bidang agama lah, entah Kementerian Agama, entah apa gitulah kira-kira. Dia mengatakan tidak ada masalah sebenarnya di sini, ini perbedaan hari raya gitu. Intinya bukan masalah hari raya yang dipermasalahkan. Nah, itu satu. Sudah kita jawaban daripada orang Indonesia yang memang kerja di sana mengatakan tidak ada masalah sebenarnya, kalau masalah perbedaan daripada hari raya. Namun tetap juga kami ditahan. Itu faktor yang pertama. Faktor yang kedua yang menjadi penyebab kami ditangkap, awalnya kami dianggap entah mungkin teroris kah, karena kami pakaian serba hitam. Kami pakaian serba hitam. Namun alhamdulillah ada beberapa saudara kami, ada beberapa orang, Rahmat Syawal, entah siapa lagi saya lupa, yang saya ingat itu memakai daripada baju putih di dalam, sehingga ketika memang baju hitam dipermasalahkan mereka, saudara-saudara saya yang pakai baju putih buka baju hitamnya, ada apa dengan baju hitam? Saya juga pakai baju putih kok. Yang pada akhirnya, nah ketika itu ada penterjemah juga dari orang Indonesia, dipanggil tukang sapu apa, dipanggil orang itu untuk menerjemahi kalimat-kalimat kami, karena kami juga tidak paham dengan kalimat mereka. Akhirnya dia bilang tak ada masalah, la muskil, tidak ada masalah dengan baju hitam, tapi tetap juga ditahan. Nah demikian. Nah, kami meyakini mungkin dengan faktor yang ketiga, yaitu pernyataan Imam Mahdi. Memang pernyataan Imam Mahdi sangatlah sakral di sana, di Arab Saudi. Makanya bagi orang setahu saya yang menyatakan dirinya Imam Mahdi di sana, itu bisa jadi yang saya dengar tadi dari kawan itu penjara beberapa tahun, yang saya dengar juga dibunuh. Intinya jarang selamat orang yang menyatakan Imam Mahdi. Bahkan sampai-sampai KBRI sendiri mengatakan kepada kami, kepada kami lah, bahwa kalau kalian bisalah kami selamatkan, bisalah kami pulangkan, tapi kalau pemimpin kalian kami nggak jamin. Nah demikian. Sehingga kami diinterogasi, ditanya satu-satu tentang masalah pernyataan Imam Mahdi. Ada yang mengerti dengan pernyataan Imam Mahdi, karena ada yang menerangkan bahwa imam itu pemimpin, Mahdi itu memberi petunjuk. Artinya pemimpin yang memberi petunjuk, karena beliau senantiasa menyampaikan Al-Quran sebagai petunjuk, maka kami yakini beliau adalah Imam Mahdi. Dan pernyataan Imam Mahdi ini itu adanya di Arab Saudi. Ketika di Indonesia dulu belum Imam Mahdi, karena kami pertama menyampaikan kepada khalayak ramai, ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul ulil amri. Hai orang beriman, taatilah Allah. Semana kamu mentaati Allah? Allah laisa kamitslihi syai', gak bisa diumpamakan dengan segala sesuatu. Bukan yang kita pikir ini Allah, bukan.
Atau tidak kita rasa-rasa ini Allah? Bukan. Karena Allah tak bisa diumpamakan dengan fikir, nggak bisa diumpamakan dengan rasa, nggak bisa diumpamakan dengan kata. Allah, itukah Allah? Tidak, kan itu Allah. Maka benarnya kamu kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi ini dengan segala isinya, benarnya kamu kepada Allah yang laisa kamitslihi syai', itu ketika kamu mentaati Rasulnya. Ketika kamu mentaati Rasulnya. Ketika kamu mentaati Rasulnya, maka benarlah kamu mentaati Allah. Mayyuti'ir Rasul faqad atau Allah. Barang siapa yang mentaati Rasul, maka sungguhlah kamu mentaati Allah. Artinya untuk mentaati Allah, Rasul yang kamu taati. Permasalahannya siapa Rasulnya? Ada yang berasulkan kepada si Yakub, si Israel. Ada yang berasulkan kepada si Isa. Ada yang berasulkan kepada Muhammad. Orang yang berasulkan kepada si Yakub, si Israel, dan orang yang berasulkan kepada si Isa, kamu bilang dia tuh kafir. Seakan-akan Rasul kamu kali yang betul. Padahal Yakub, Isa, Muhammad Rasul. Yang kamu sering baca di malam Jumat, la nufarriqu baina ahadin mir rusuli. Jangan kamu bedakan Rasul-Rasul. Kenapa kok Rasul kok kalian betul? Rasul orang lain jadi salah. Orang yang ikuti Yakub kau bilang kafir. Orang yang ikuti Isa kau bilang kafir. Kau beriman kali? Semua Rasulullah sayang. Makanya bagaimana? Maka Allah melanjutkan ayatnya, ulil amri minkum. Benarnya kamu kepada Rasul, siapapun Rasulmu, Yakubkah Rasulmu, Isakah Rasulmu, Muhammad anak Abdullahkah Rasulmu, benarnya itu ketika wa ulil amri minkum, ada pemimpin yang dari kamu. Yang dari kamu tentu layaknya seperti kamu. Dia makan juga, dia minum juga, dia berkahwin juga, dia juga berjalan di pasar-pasar. Nah, ketika menerima yang dari kamu, maka benarlah kamu ke Allah, maka benarlah kamu ke Rasul. Tak peduli Rasulmu siapa. Kenapa? Karena yang dari kamu itu tidak menyatukan semua umat manusia di muka bumi. Maka ayo kepada satu pemimpin yang memandangkan kalam Tuhan. Itulah Muhammad Zubir Amir bin Amir Abdullah sallallahu alaihi wa alaihi wasallam. Jika kamu mau, jika tak mau, mungkin kamu katanya orangnya, silahkan nyatakan di Arab Saudi. Nyatakan di Arab Saudi jika kalian orangnya, jika kalian pemimpin itu, nyatakan di Arab Saudi. Nyatakan Imam Mahdi. Kalau memang kalian selamat, alhamdulillah, bagus. Tapi ingat kamu sejarah. Sejarah ketika itu ada pengumuman siapa yang meletakkan, siapa yang bisa mengangkat hajar batu-batu hitam, ya kan, kepada tempatnya, maka dialah orangnya. Siapa yang pertama kali masuk masjid? Ingat ya? Mungkin pernah sejarah ada yang menyatakan itu. Siapa yang pertama kali masuk masjid, maka dialah orangnya. Siapa yang berhak mengangkat batu itu, yaitu orang yang pertama masuk masjid, dialah orangnya. Maka ingat sejarahnya. Yang pertama kali Masjidil Haram masuk ke Masjidil Haram menyatakan kepemimpinan adalah Muhammad Zubir bin Amir Abdullah sallallahu alaihi wa alaihi wasallam. Nggak terima juga kamu, karena kamu katanya orangnya, silahkan nyatakan. Nah, maka dikumandangkanlah ketika itu bahwa pemimpin telah datang. Pemimpin Islam telah datang di Indonesia ini. Bagi yang mau, alhamdulillah. Bagi yang tak mau, ya boleh buat. Sehingga terjadilah peperangan. Tapi diperangi. Karena pemimpin yang dari kamu akan mengajak kamu dengan kalam Tuhannya. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Hai orang beriman, yuk masuk Islam yuk. Secara keseluruhan, secara kafah. Gimana secara keseluruhan tuh? Sholat tepat waktu, sholat harus begini begitu. Itu kafah.
nggak salah, nggak salah kalaupun itu diartikan kafar. Namun ini ingat ya, ini yang mengajak kamu Allah, beliau sampaikan. Ini yang ngajak kamu Allah. Cemana Allah ngajak kamu, ada utusan yang datang. Mana Allah dan utusan yang datang ngajak kamu, itu pemimpin yang dari kamu, menyampaikan salam daripada Tuhannya. Salamun qawlan min rabbir rahim. Salam, ucapan Tuhan penyayang. Karena saking sayangnya lah si Tuhan tadi, datangkanlah utusannya kepada kamu, menyampaikan salamnya. Nah, ketika kamu terima salamnya, maka bersaksilah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah. Kepada siapa kamu bersaksi? Kepada si saksi yang datang. Benarlah maju. Namun bagi yang tak terima, bermacam-macam fitnah yang disebarkan. Orang tuh bilang kita nggak Islam. Orang tuh menganggap kita nggak Islam. Orang tuh, bahkan nenek moyang kita pun dibilang nggak Islam. Sehingga terjadilah gejolak. Akhirnya kami diperangi, dan alhamdulillah dimenangkan Allah. Dan ingat, peperangan itu terjadi ketika bulan haram. Bulan haram itu ada 4 bulan yang diharamkan oleh Allah. Salah satunya bulan Muharram. Nah, ketika diperangi, ketika itu kami bulan Muharram diperangi mereka. Di dalam bulan Muharram, di dalam pelajaran nenek moyang mereka, bulan Muharram itu haram hukumnya untuk berperang, kecuali diperangi. Bisa kamu lihat, bisa kamu berpikir siapa sebenarnya yang Islam ketika itu. Kalau kamu melihatnya, kalau kamu nggak melihatnya, boleh buatlah. Maka bagi yang, karena tugas kami hanyalah fa'inna ma'alaikal balagh, tugas kami hanyalah menyampaikan. Makanya terjadilah ketika itu peperangan, dan alhamdulillah dimenangkan. Terus berkumandang bahwa pemimpin telah datang, pemimpin Islam telah datang. Kenapa dikumandangkan demikian? Supaya Islam ini satu, saya. Karena Allah melarang kepada kita, wala takunanna minal musyrikin, janganlah kamu jadi orang musyrik. Itu menyembah batu, menyembah berhala, itu musyrik. Iya, nggak salah. Tapi ayo kita kembali kepada hukum Allah. Al-Quran menyatakan, wala takunanna minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Janganlah kamu jadi orang musyrik, sayang. Mana dia? Minal ladzina farraqu dinahum, orang-orang yang memecah belah agama, wa kanu syi'a, dan mereka bergolong-golong. Kalau sudah bergolong-golong, kullu hizbin bima ladaihim farihun, tidak bisa diingkari, pasti mereka merasakan bahwa golongan mereka yang paling. Nah, ini dilarang. Maka kami datang mengumandangkan kepada kamu semua, ayo, telah datang pemimpin Islam, namanya Muhammad Zubir bin Amir Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Mau kamu bagus, tak mau sudah, tak terima kamu, buat pasukan kamu, kami juga akan buat pasukan. Terjadi jatuhlah kalimat Imam Mahdi. Maka saya bilang tadi, di sini di Indonesia ini dulu masih banyak dan pemimpin Imam Mahdi. Imam Mahdi itu jika di Arab Saudi. Kalau benar, kalau kamu pernah mendengar bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menerima wahyu, dia menggigil, dia macam orang linglung, dia jatuh dari onta. Pernah kamu dengar? Itu yang saya saksikan dengan mata saya sendiri. Saya melihat beliau ketika itu seperti itu. Karena kami di bawah, beliau di atas. Sikit-sikit beliau ke bawah, sikit-sikit ke atas. Untuk menyatakan Imam Mahdi. Besok kita nyatakan pernyataan Imam Mahdi. Bentar-bentar ke atas, bentar-bentar ke bawah, macam orang linglung, asli macam orang linglung. Maka saya bilang, kalau pernah kamu dengar Muhammad dapat wahyu,
itu menggigil lah, yang macam orang linglung lah, yang jatuh dari onta lah. Nah, saya melihat kejadian itu. Nah, maka pernyataan Imam Mahdi itu di Arab Saudi. Makanya kami kumandangkan pernyataan Imam Mahdi dan alhamdulillah ditangkap. Penyebab ditangkapnya ya pernyataan Imam Mahdi. Imam Mahdi itu semua. Bukan hanya kami, beliau, apalagi beliau ya, kami yang memang menyatakan itulah kira-kira. Nah, jadi senantiasa diejek gitu. Imam Mahdi. Demikian. Dan beliau ketika itu dibawa ke Taif dan diambil sampel darahnya. Saya tidak tahu untuk apa sampel darah, apakah mereka menge-live itu untuk mengetahui bahwa itu keturunan Ibrahim, wallahu a'lam bishawab. Tapi nyatanya 3 kali sampel darah diambil, sampai saat ini pun tidak ada berita. Dan 2015 itu berita internasional, Indonesia, semua televisi memberitakan itu. Namun pada akhirnya setelah kami pulang diam. Yang katanya kami mau dibina begitu segala macamnya, akhirnya terdiam, tutup berita. Nah, atas kejadian yang demikian, maka ada suatu hal yang terjadi yang memang sangat, mereka ketika itu sangat ketakutan. Karena pada waktu itu terjadi hal yang sangat menakutkan, bumi gelap, terjadi gemuruh, sangat-sangat gemuruh sehingga mereka takut. Nah, entah kenapa beliau di tempat tidur, bangun tidur, entah kenapa, jika kalian berpaling maka sesungguhnya aku khawatir kalian akan ditimpa azab yang pedih. Dari situlah mereka tidak berani lagi mengejek Imam Mahdi ya, nggak berani lagi. Kenapa? Karena memang nyata ketika ada polisi dari depan beliau mau mengejek, di-stop oleh yang belakang. Jangan. Mereka sudah ketakutan. Sehingga ini terus terang saja sebenarnya dari KBRI sendiri pun mengatakan kami tidak bisa, tak sanggup untuk memulangkan pemimpin kalian. Yang bisa kami pulangkan tuh kalian gitu. Yang bisa kami pulangkan tuh kalian. Kalau pemimpin kalian kami nggak jamin. Itu KBRI sendiri yang nyatakan seperti itu. Tapi entah kenapa kami pun heran bahwa di duluan yang dikeluarkan dari penjara itu. Allahu Akbar, Maha besar Allah. Nah, dengan proses berjalan, kami diselamatkan oleh Allah itu sendiri. Tidak ada upaya manusia untuk hal yang demikian. Kami dipulangkan oleh kerajaan Arab Saudi. Namun beberapa saat kemudian setelah kami pulang, maka terdengarlah berita kebakaran terbesar kilang minyak Arab Saudi. 11 WNI yang dipulangkan, 11 yang meninggal. Itu awal kejadian. Kenapa kok demikian? Kita kembali kepada hukum Allah. Bukan kita mendustakan Rasulullah. Lihat bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan utusan-utusan Allah. Bagaimana si Nuh didustakan, datang banjir. Bagaimana Su'aib didustakan, datang gempa dan segala macamnya. Lihatlah oleh bagaimana akibat mendustakan utusan-utusan Tuhan. Hingga ketika kami pulangkan, terjadilah itu kebakaran kilang minyak terbesar di Arab Saudi. 11 WNI dipulangkan, 11 yang meninggal. Apakah tidak jadi pelajaran?
alladzina inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Sungguhnya penciptaan langit dan bumi, siang dan malam, fi khalqis samawati wal fi sittati ayyam, inna fi khalqis samawati wal ard, sungguhnya penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, waqtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab, menjadi tanda, menjadi ayat bagi mereka. Bagi yang tak berakal lah, itu kan kebetulan. Silahkan saja. Itu yang pertama. Yang kedua, terjadi, kalau nggak salah saya, kren jatuh, banyak yang meninggal. Tahukah kalian warna kerennya? Warna kerennya merah putih. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab, menjadi tanda bagi yang berakal ya. Itu terjadinya pertemuan manusia di sebuah terowongan yang akhirnya banyak meninggal. Itu 2015 juga. Oh, itu kebetulan. Silahkan saja. Innafi, kembali saya sampaikan, sungguhnya kejadian penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, la ayatin liulil albab, menjadi tanda bagi yang berakal. Kebetulan, silahkan saja. Kami hanya menyampaikan fa'innama alaikal balagh. Banyak sebenarnya kejadian-kejadian 2015 itu. Kalau nggak salah saya, ketika itu ada sebuah hotel lagi terbakar di dekat Masjidil Haram. Ya banyaklah yang saya ingat, yang pada akhirnya kerajaan Arab Saudi yang sudah berpuluh tahun nggak pernah mengunjungi Indonesia, ini datang ke Indonesia. Dan yang dibawa bukan 10-20 orang, ratusan yang dibawa. Apa tujuannya? Wallahu a'lam. Sebenarnya mereka dengar Muhammad Zubir bin Amir Abdullah sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka pura-pura tidak. Ingat ya, jika negeri ini ingin aman, lau amanu ahlul qura, jikalah semuanya beriman, wattaqau, dan bertakwa, takut kepada Allah. Mana takut kepada Allah? Kepada utusannya. Mana Allah utusan? Ada yang dari kamu. La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh, maka akan dibikin saya ayat. Jadi demikianlah mungkin sedikit kisah daripada pemimpin kami, imam kami, rasul kami, Muhammad Zubir bin Amir Abdullah sallallahu alaihi wa alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.